mengatakan B. Oh, kenapa B? Karena B itu berdiri di antara A dan C, jadi kedinginan. Lalu ditambah lagi dia, kan juga mulai rame gayeng itu. Terus dia buat tebakan lagi. Jauh di mata, dekat di, terus 4 huruf belakangnya I. Si Luisan jawab, dekat di hati. Wow, salah itu, salah. Terus dekat di mana? Pada bingung semua, lalu papanya menjawab, dekat di sini. Nah, jadi yang cocok itu di sini. Kalau jauh di mata ya paling dekat ya sini. Wah, terus ini Luisa juga nggak kalah pinter. Dia buat tebakan sama papanya. Pak, kan dia juga mulai belajar kursus Inggris. Huruf apa namanya? Apa pusat dari heart? Apa pusat dari hati? Tapi dia, Pak, pusat dari heart apa Pak? Gitu. Papanya bingung. Kan hati ya sudah pusat manusia kan hati, pusat kita itu hati. Enggak Pak. Wah, terus pusat dari heart adalah ear. Kok bisa? Papanya tadi ngetes antara huruf B adalah huruf paling dingin karena di antara A dan C. Coba kalau heart, di tengah-tengah heart apa? H-E-A-R-T. Kita pisahkan H dan T belakang. Yang tersisa apa? Ear kan? Jadi pusat dari hati adalah telinga. Cah cilik ya pinter, ear. Wah ya kami tepuk tangan semua. Ternyata bisa ya ear. Lalu pulang itu saya mulai merenungkan, rupanya benar juga ya, bahwa pusat dari hati itu adalah telinga. Telinga dipakai untuk mendengarkan dengan hati. Maka kalau kita renungkan lebih dalam, sebetulnya di bacaan Injil tadi, kalau kita hitung ada berapa jumlah kata mendengar itu. Saya hitung tadi sebelum misa itu, ternyata ada 14 kali kata mendengar yang ada di bacaan Injil. Berarti mendengar itu sesuatu yang amat sangat penting. Tetapi yang lebih penting itu semua adalah mendengarkan dengan hati. Lalu kontras mendengarkan dengan hati apa? Pendengar yang buruk itu seperti apa? Ada 4 jenis pendengar yang buruk. Pendengar yang pertama disebut fake listener. Orang yang pura-pura mendengar. Dia mantuk-mantuk, terus matanya, penglihatannya juga seolah-olah memperhatikan, tetapi sesungguhnya pikirannya kemana-mana. Itu yang disebut fake listener. Orang yang pura-pura mendengar. Yang kedua, pendengar yang buruk itu adalah the interrupter. Orang yang tukang interupsi. Kita ngomong macam-macam, sukanya langsung nyetop, lalu memilih-milih, lalu melompat-lompat sesuai dengan apa yang ia inginkan. Jadi orang yang suka nyetop, pengennya ini, itu. Jadi suka istilahnya yaitu interupsi. Lalu yang ketiga, pendengar yang buruk adalah yang disebut juga pencemooh. Maksudnya gimana? Orang itu sungguh mendengarkan, memperhatikan, tapi niatnya buruk. Niatnya adalah mencari celah-celah di mana dia pakai kata orang itu untuk menyerang balik. Nah, ini seorang pencemooh. Lalu pendengar buruk yang keempat itu apa? Pendengar buruk yang keempat adalah orang yang tidak mampu mendengarkan, hanya malah mengkritiki, kemudian malah juga tidak mau membuka diri. Kalau mungkin bahasanya lebih tepatnya adalah orang yang gabungan dari yang pertama, kedua, sampai yang ketiga tadi. Nah, kalau mendengar itu juga ada kriteria buruknya. Lalu mendengarkan dengan hati itu sesungguhnya ada sesuatu yang sangat dominan. Orang-orang Ibrani pada saat lahir itu, kalau kita lihat misalnya di kisah Ulangan sebetulnya ada di situ. Setiap kali orang Ibrani lahir, lalu orang tuanya dan orang-orang di sekitarnya ada di situ, dan telinga si bayi yang baru lahir itu kemudian didekatkan dengan
mulut dari orang tuanya dan orang tua mulai berbisik sebuah kalimat doa. Kalimat doanya itu sebetulnya ada di Ulangan bab 10 ayat 4 sampai dengan 9. Ulangan bab 6 ayat 4 sampai dengan 9. Bunyinya adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi bayi ceprot lahir itu langsung diberi sebuah kalimat doa. Ya. Adonai Ehad Adonai Elohim. Jadi Allah itu adalah Tuhan kita, Allah itu Esa. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kalimat doa ini juga dibisikkan ketika orang hampir meninggal, ketika sekarat. Jadi 2 kali itu penting, ketika lahir dan saat ajal. Maka bagi orang Ibrani atau dalam perjanjian lama, sesungguhnya iman, seperti kata Santo Paulus di surat Roma bab 10 ayat 17 dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Maka mendengarkan itu adalah awal bagi kita beriman. Bahkan kalau kita lihat, setiap kali kita doa, setelah selesai mendengarkan doa, apa yang kita jawab? Kita mengungkapkan kata apa? Amin, ya toh? Amin itu dalam bahasa Ibraninya juga memuat 3 unsur. Yang semuanya itu terikat dengan mendengarkan. Yang pertama, amin itu amin dalam arti orang mempercayai. Mempercayai apa? Mempercayai bahwa Allah itu lebih dahulu setia. Selalu dikatakan bahwa Allah dalam orang-orang Ibrani, Allah Yahweh itu adalah Allah yang setia pada janji kepada nenek moyang mereka dan juga Allah yang membebaskan mereka dari Mesir. Jadi gambaran kita mengatakan amin, kalau dalam perjanjian lama itu berarti kita mengakui bahwa Allah lebih dahulu setia kepada kita. Yang kedua, amin itu juga dalam arti bahwa dalam perjanjian baru Allah mempercayakan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Ketika doa bersama lalu kita mengucapkan amin, sesungguhnya di situ kita mengakui bahwa kita tidak sendirian. Kita mengakui bahwa Yesus berjalan bersama kita. Yang ketiga, amin itu juga dalam ekspresi Bunda Maria. Amin menunjukkan bahwa Bunda Maria adalah teladan soal keberserahan diri dan juga bersedia menjadi partnernya Allah, rekan kerjanya Allah. Kita mengatakan amin itu juga sesungguhnya sama. Kita mengakui, kita percaya bahwa diri kita, jadi pede bahwa diri kita adalah juga partnernya Allah, rekan kerjanya Allah. Maka kalau kita berdoa bersama dalam doa syahadat ataupun dalam ibadat bersama, coba tenang dengan hati yang tenang, kita melihat kata amin yang keluar dari mulut kita, itu menunjukkan bahwa pertama, Allah itu lebih dahulu setia pada kita. Yang kedua, kita tidak sendirian, kita berjalan bersama Yesus. Dan yang ketiga, saya pede, saya percaya bahwa Tuhan mengundang saya menjadi rekan kerjanya. Amin. Kita lanjutkan dengan syahadat singkat.